Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, lapar tadi sarapan dulu sebelum masuk kelas. Udah berarti sarapannya. Sekarang kita akan mulai hari ini. Oke, sebelumnya silakan kalian cek dulu kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Disimpan di kolong meja dulu ya anak-anak. Nanti setelah pembelajaran baru dibuang ke tempat sampah. Oke, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu nih yang hadir hari ini. Alfi hadir. Oke, Dewi. Ya. Kristiani. Melani. Mira. Oke, Mira sakit ya. Terus Neng Rizka? Hadir. Yudis? Apa ya? Masya Allah. Oke, semoga yang sakit segera disembuhkan ya, kita doakan. Dan yang sedang izin lagi ada acara, kita doakan lancar acaranya. Oke, sebelum kita benar-benar memulai pembelajaran hari ini, silahkan boleh dipimpin dulu untuk berdoa. Siapa ketua kelasnya? Neng. Oke, baik. Silahkan Neng pimpin doanya ya sebelum memulai pembelajaran. Baik, terima kasih Neng untuk pimpin doanya ya. Oke, karena tadi sudah kita mulai dengan membaca doa, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini, yang mana pada hari ini kita pelajari hukum 1 Newton. Yang mana hukum 1 Newton ini mengawali pembelajaran kita pada bab tentang dinamika. Yang sebelumnya kita belajar tentang bab kinematika ya. Sebelumnya kita belajar tentang gerak lurus, yang beraturan, terus yang berubah beraturan. Ada yang masih ingat besaran-besaran apa yang muncul di materi sebelumnya? Jarak, percepatan, oke, perpindahan. Oke, itu tadi besaran. Nah, selanjutnya tadi kan muncul tuh besaran-besarannya. Nah, tapi pada materi Astagfirullahaladzim. Dia boleh disimpan dulu ya makanannya nanti. Setelah pembelajaran selesai bisa dimakan. Oke? Nah, jadi pembelajaran lagi kita akan mencari tahu nah, suatu benda itu kecepatan gitu kan. Sebelumnya kan dia bergerak dengan kecepatan tertentu kan. Pasti ada penyebab kenapa dia bisa bergerak dan akhirnya memiliki kecepatan. Nah, kita akan cari tahu di materi pada bab hari ini, yaitu dimulai dari hukum 1 Newton. Oke, jadi di sini Ibu tampilkan untuk capaian pembelajarannya, yaitu nanti kalian diharapkan mampu menganalisis hubungan gerak dan gaya serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena alam, desain atau rekayasa struktur. Ini untuk capaian pembelajarannya selanjutnya. Untuk tujuan pembelajaran, di sini Ibu bagi menjadi 3. Yang pertama, kalian akan mampu menjelaskan hukum 1 Newton tentang kelembaban. Lalu berikutnya kalian akan mampu menganalisis kondisi resultan gaya 0, yaitu sigma F sama dengan 0. Dan yang terakhir, kalian akan mampu menganalisis paradoks antara pernyataan hukum 1 Newton dan fenomena benda yang melambat di kehidupan nyata. Jadi ingat ya, ada 3 poin yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke, dalam kalian kita pada hari ini, sekarang boleh dibagi dulu menjadi 2 kelompok. Di sebelah sini 1, sebelah sini 1. Boleh mungkin langsung aja ya, dibagi 2. Oke, boleh. Mau yang mana? Oke, boleh. Berarti kelompok kelompok 1 di sini ada Alfi, Aida, dan Neng. Lalu kelompok 2 ada Dewi, Mei, dan Listi. Boleh diisikan dulu tempat duduknya biar nyaman kalian.
berdiskusi. Oke, ini LKPD-nya ya. Nih. Wow, Ibu LKPD-nya tebel banget. Enggak ya? Enggak ya? Kenapa? Enggak, kita bakal menyelesaikan itu semuanya pada pembelajaran hari ini. Tapi tenang anak-anak, karena kita akan mengerjakannya bersama-sama. Jadi jangan khawatir ya, kita akan mengisi semuanya pada hari ini. Ibu mau menunjukkan demonstrasi terlebih dahulu nih kepada kalian. Jadi silakan kalian perhatikan dulu ke depan. Akan Ibu demonstrasikan. Ibu pinjam ya mejanya sebentar. Nah. Oke, di sini Ibu punya kertas. Terus di sini Ibu taruh benda. Ibu taruh HP Ibu aja ya di sini, nggak apa-apa. Boleh? Mana sini? Mau HP Neng juga? Kita tunggu. Nah, kita coba ya. Nah, coba kalian tebak kira-kira tarik kertasnya dengan cepat, kira-kira benda ikut tertarik. Oke, kalau memangnya berarti kalau tebal akan jatuh menurut Neng kertasnya. Oke. Ya, yang berbeda sama kayak Neng. Sama oke. Gaida. Oke, kita mulai ya, kita hitung bareng-bareng ya. Kan kita juga mengikuti prinsip di sini, dia akan jatuh kalau misalnya Bu. Cepat. Kasihan HP Gaida. Kenapa? Udah pecah duluan. Oke, jadi fenomena yang tadi Ibu tunjukkan atau demonstrasi yang Ibu tunjukkan merupakan salah satu fenomena yang menunjukkan hukum 1 Newton. Begitu di mana suatu benda ketika dia diberi gaya eksternal, tadi gaya eksternalnya dengan ditarik kertas di bawahnya ya, dia punya kecenderungan, tadi HP Gaida, itu punya kecenderungan untuk bertahan gitu. Untuk diam, kecenderungan untuk diam ketika ada gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Seperti makanya bendanya diam. Nah, contoh lainnya adalah tunjukkan pada gambar ini. Nah, kalian pernah dong naik kendaraan, naik mobil, naik motor, pernah ya? Terus kayak pesawat belum. Oke, gak apa-apa. Bertahap ya guys ya, bertahap. Kita mulai dari mobil dulu atau motor dulu. Nah, ketika kita naik motor, terus tiba-tiba digas, di mana motornya bergerak ke depan, maju ke depan, kita terdorong ke belakang, kayak ini. Ketika busnya mulai bergerak. Terus ketika busnya tiba-tiba lagi jalan, terus tiba-tiba berhenti, kita terdorong ke depan. Nah, ini juga salah satu bentuk fenomena dari hukum 1 Newton. Oke. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa benda ikut jatuh? Kenapa ini nggak diem aja gitu? Kenapa jadi terdorong ke depan? Kenapa jadi terdorong ke belakang? Kita akan ulik, analisis bersama. Bagaimana fenomena ini bisa. Nah, di PD sudah Ibu cantumkan juga ya langkah-langkah. Yang pertama mungkin diawali dari yang itu ya, yang tadi sudah Ibu tunjukkan. Di situ ada pertanyaan awal. Kalian bisa sambil mengisi pertanyaannya. Lalu berikutnya di sini Ibu akan memandu kalian untuk melakukan simulasi. Jadi kalian kan ini ya bawa ada HP kan, ada handphone. Nah, boleh pakai laptop kalau ada laptop. Boleh dipakai handphonenya, dibuka simulasi. Di sini ya, di sini kalian pilih yang bagian motion. Sudah ada, di sini ada macam-macam barangnya. Tapi
untuk simulasi yang pertama, kita tidak akan memvariasikan masanya. Jadi kita belum perlu mengetahui informasi terkait masa ya, anak-anak. Jadi di sini kita cek dulu untuk values-nya, values untuk speed. Speed-nya juga di checklist. Oke, itu dulu. Sesuai dengan yang ada di LKPD ya, anak-anak. Nah, sekarang kita akan coba set simulasi ini ke kondisi A. Boleh disebutkan kondisi A pertama di apa dulu? 50 Newton. Oke, kita coba ya. Nah, setelah nomor Oke, jadi nanti setelah Ibu kasih dorongan 50 Newton, kalian amati di speedometer. Oke. Amati segala pergerakan dari benda ini ke speedometernya juga. Oke, siap ya? Ibu mulai. 1, 2. 50 Newton. Kalian ngeset ininya dari sini. Ngesetnya di sini, oke? Nah, biar pas 50 Newton. Sudah bisa? Udah. Oke. Gak apa-apa, kalian sambil mati ke depan dulu aja, biar lebih mudah nanti. Oke? Sudah kan simulasi di depan, kita mulai dari memberikan gaya 50 Newton. Nah, coba kalian amati apa yang terjadi pada benda, apa yang terjadi pada kecepatannya, terus percepatannya, pindahan bendanya. Kalau misalnya kalian sudah bisa mengamati itu, silakan kalian tuangkan dalam LKPD. Di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu kalian. Coba, di situ pertanyaannya ada bagaimana kecepatan benda saat gaya diberikan. Ini gaya diberikan ya, terus-menerus. Kecepatannya bertambah, berarti percepatannya? Oke, ada percepatan. Terus, pindahan bendanya? Ada ya? Pindah. Oke, silakan. Ya, karena ini sudah dilepas tadi gayanya. Oke, kita ulangi lagi dulu. Itu untuk kondisi A ya. Sudah coba diisi PD-nya? Ada kesulitan? Nggak ada ya, gampang pertanyaannya. Cuma dari hasil pengamatan aja. Nah, sekarang kita lanjut kedua. Yang B. Oke, Mangga Dewi. Kita mulai ya, kondisi B. Di kondisi seperti apa langkahnya? Oke, yang di checklist ada value, speed, dan stopwatch. Oke, karena butuh memberikannya dengan timer ya, 5 detik, maka dari itu kita harus pause dulu simulasinya. Kita set seperti ini, pertama. Lalu kita set ininya menyala. Stopwatch-nya menyala. Stopwatch-nya menyala. Ininya di pause ya. Terus kita set ininya di 50 Newton. Nah, karena belum bersimulasi. Gimana, aman? Aman nggak? Coba. Orangnya hilang. Coba setnya pencet ini aja 50. Coba di Nice. Nah, kita bakal memberikan gaya 5 detik. Harus gayanya jadi 0 kan? Jadi nanti di pas 5 detik kalian pencet ini. Gitu. Oke, tapi kalian gak mau perhatiin dulu aja ke depan. Sip. Kalau gitu kita mulai ya. Sudah di set gayanya, timernya juga. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Oke, gimana? Dapat? Oke, sekarang kalian amati gerakan bendanya. Dan silakan jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Pada kecepatan benda setelah gaya dilepas. Gimana kecepatan? Tetap sama, berarti konstan. Pertanyaannya? Tidak ada. Lalu yang ketiga, apakah benda tetap bergerak atau berhenti? Bergerak. Oke, silahkan tuangkan di LKPD. Gampang kan ngisi LKPD-nya? Ibu, kalau misalnya aslinya kan kalau misalkan kita dorong benda, terus kita lepas. Pasti ujung-ujungnya berhenti, Bu. Berarti kecepatannya berkurang. Nah, di sini kita perlu ketahui juga nih dari simulasinya bahwa pada simulasi ini sudah diidealkan, maksudnya tidak ada gaya lain yang bekerja. Nanti kita juga bakal analisis untuk kondisi seperti itu. Oke, Bu. Oke, sip. Mantap ya. Sudah bisa terjawab ya LKPD-nya. Sekarang kita coba untuk yang ketiga. Kita reset dulu. Sebenarnya bisa dilanjut tapi nggak apa-apa. Kita mulai lagi aja. Settingnya masih sama dulu. Ya, langkahnya masih sama seperti yang kedua ya. Iya, Bu. Kita set Newton. Oke, kita mulai. Sebentar, Ibu. Oke, mungkin karena ibu tidak pas banget mencet ininya, jadi tadi lebih dari detik. Iya, sama 5 detik. Sama kan langkah-langkahnya di sini? Langkah pertamanya masih didorong benda dengan 50 Newton ke kanan 5 detik. Sama kan? Sama yang tadi. Terus selanjutnya hentikan gaya menjadi 0. Terus sekarang ada langkah yang baru nih di kondisi yang ketiga, yaitu dorong benda dengan 50 Newton ke ini kan bergeraknya ke kanan ya. Sekarang kita kasih 50 Newton. Boleh diperhatikan dulu ke depan anak-anak. Diperhatikan juga terus kecepatannya juga. Oke. Kita kasih kiri ya sesuai dengan angka di LKPD. Nah, coba amati. Apanya yang berkurang? Kecepatannya berkurang. Apalagi yang bisa diamati? Berarti dia melambat, lalu berhenti sejenak, dipercepat kembali. Oke. Nah, untuk aman? Nah, sudah dijawab belum LKPD? Untuk yang kondisi C, apa yang terjadi pada kecepatan benda? Sudah? Untuk kelompok 2 gimana? Awal ke kanan dulu, baru ke kiri. Yang tiba-tiba diganti ininya kan. Ini dulu. Sekarang ini bentar. Ini aja. Nah. Ini di play dulu kan? 50. Terus di kurang mencet ini. Gimana? Nah itu, menurut kalian gimana cara ngeberhentiinnya? Di stop. Di stop gini, berhenti gitu. Kalau gitu itu simulasinya yang di stop. Ini udah terjadi belum? Berarti gimana? Dituangkan di LKPD-nya. Berarti dia diperlambat. Betul.
Coba tadi. Oke, semuanya perhatikan dulu ke depan ya. Set lagi. Nah, tadi kan ya kita set dia bergerak di 5 second lagi tadi. Kita mulai. Nah, oke, kayak gini kan keadaan awalnya. Kasih gaya ke kiri. Kita kasih gaya ke kiri. Nah, terus gimana caranya biar dia bisa diem? Ke 0 lagi. Enggak, kalau ke 0 lagi juga dia masih ada dikasih gaya gitu. Betul, tapi ini kan simulasinya belum. Jadi, memang kalau misalnya dalam simulasi kita harus ngepas banget nih. Tadi kata Gaida, kita harus ngeset lagi ketika di 0 meter harus set gayanya. Itu, tapi karena mungkin kecepatan tangan kita tidak memenuhi, jadinya kita nggak bisa melihat itu gitu. Tapi intinya seperti itu. Tadi ban Gaida bisa dituangkan di LKPD. Dapat dipahami semuanya? Bu, Gaidanya aja lupa jawaban dia apa? Apa? Ayo Gaida. Ditambahin gaya lagi. Iya, betul. Kanan. Jadi kan dia bergerak ke sini. Atau enggak bergerak ke untuk dia berhenti, berarti kita harus set pas di 0,0 meter per second dengan memberikan gaya. Oke, sip. Iya dong. Kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya gaya yang lain juga bisa, tapi nanti aturnya ke kecepatan juga. Gitu. Nanti berhentinya akan lebih cepat atau lebih lambat gitu. Tergantung pemberian gayanya. Oke. Sudah ya. Sekarang kita lanjut ke analisis konsepnya nih. Pertanyaan yang pertama, pada kondisi benda bergerak tanpa gaya, di mana gaya sama dengan 0, apa yang terjadi pada kecepatannya? Kecepatan tadi di dalam keadaan apa aja nih gaya dengan 0 tuh? Betul, berarti ketika sigma F-nya sama dengan 0, kecepatannya konstan. Itu untuk jawaban yang pertama kan? Aman? Dapat dipahami? Oke, lanjut yang kedua. Apakah benda yang bisa bergerak dengan sendirinya? Tidak. Nah, gaya eksternal, betul. Boleh dituangkan di LKPD-nya. Ya kan? Benda ketika... Oke, kita lanjut nih ke yang ketiga. Apa persamaan yang dapat kalian temukan antara pertama nih, benda diam tanpa gaya dan benda bergerak konstan tanpa gaya. Tadi sudah kita amati bersama tuh. Nih, ini yang tanpa gaya kan? Betul, sigma F sama dengan 0. Kalau yang diam bakal tetap diam. Kalau yang gerak bakal tetap bergerak. Betul sekali. Mungkin dituangkannya kayak gini. Untuk benda yang diam, dia gaya yang bekerjanya bagaimana? Terus kecepatannya seperti apa? A-nya juga seperti apa? Apakah dia konstan, ada atau tidak ada? Resultan gayanya, gaya yang bekerjanya apakah atau tidak?
Oke, sudah? Ya, diamati ini dari hasil simulasi kita. Dari kelompok 1 untuk benda yang diam seperti apa? Oke, lalu ada ya, tapi konstan. Untuk percepatannya? Oke. Nah, dari yang sudah kita dapatkan di sini, kita sudah bisa menyimpulkan tentang dari hukum 1 Newton. Ya kan? Coba ada yang sudah bisa merumuskan 1 Newton dari hasil pengamatan Dewi? Oke. Ya, dari semua yang sudah kita lakukan tadi. Boleh diulangi? Dia akan tetap bergerak, betul. Terus bergerak ya. Syaratnya, F-nya? F-nya juga benar sih, konstan. Misalnya kan ketika ada gaya eksternal pun, gayanya bisa saling menghilangkan kan? Ya kan? Beda. Oke. Tadi dari yang disampaikan oleh Dewi, udah nemu tuh bunyinya. Dari yang lain, setuju gak dengan yang disampaikan oleh Dewi? Setuju. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, bunyi dari hukum 1 Newton itu intinya ada berapa poin berarti? 1, 2, kecepatannya konstan berarti 3, dan sigma F-nya 0. Jadi ada 4 ya, kita hitung 4. Jadi benda yang diam, anak-anak udah diperhatikan dulu, benda yang diam akan diam, benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan, dan resultan gaya yang bekerja sama dengan atau tidak ada gaya bekerja pada benda. Oke, silahkan dituangkan di LKPD-nya dan diperhatikan kembali. Hukum 1 Newton. Perlu kalian ketahui juga bahwasannya hukum 1 Newton ini dikenal juga dengan hukum kelembagaan atau hukum inersia. Gitu ya. Apa itu inersia? Tadi seperti yang sudah disampaikan, inersia itu adalah kecenderungan benda tahankan. Keadaannya seperti apa? Keadaan dia pun keadaan dalam bergerak. Itu 2. Nah, sekarang ibu tanya, kalian di rumah atau di kamar pernah gak ngubah-ngubah jam 2 subuh? Enggak. Oke, bagus berarti. Nah, ketika kalian geser-geser, misalnya aja lemari yang besar tuh, lemari baju. Ketika kalian geser lemari tersebut, kalian ngosongin lemari dulu atau dibiarin aja? Aja, kenapa? Berarti masih bisa terdorong kan? Tadi kenapa dikosongin dulu? Ya gampang aja, berat. Oke, berarti dari sana kita bisa menemukan nih hubungan antara inersia dengan masanya. Gimana coba Listi hubungannya massa dengan inersia dari pengalaman Listi sendiri tadi? Kalau dari pengalaman itu, kalau misalkan bendanya berat, jadi lebih takut untuk bergerak. Berarti bendanya lebih sukar untuk bergerak kan? Kalau misalkan yang itu, terus apa pun itu lebih mudah. Betul.
Betul sekali. Semuanya bisa paham ya tadi yang diceritakan oleh Listi. Nah, dari pengalaman Listi kita dapat menyimpulkan tadi ya, Ibu ulangi bahwasannya berarti semakin besar massa, semakin besar sifat inersia suatu benda. Nah, sekarang di LKPD sudah Ibu berikan langkah-langkah untuk kalian memvalidasi pernyataan tadi dengan data kuantitatif. Oke, sekarang silahkan kalian buka simulasinya. Terus di sana juga sudah ada arahan untuk mengatur kondisinya dulu seperti apa. Dan coba tentuin variabelnya. Variabel kontrolnya apa berarti? Yang dibiarkan tetap. Gaya. Sama waktu, betul. Lalu variabel bebasnya. Benda dan massa. Terus kecepatan air. Variabel terikatnya kecepatan akhir. Oke, berarti langkah-langkah simulasinya sama ya seperti yang sebelumnya. Gimana kalian mengeset waktunya ketika dan dilepasnya. Bisa dipahami anak-anak? Gayanya kalau misalnya mau lebih mudah boleh di 50 Newton aja supaya kalian gampang ke nolinnya kan dilepasnya gitu. Waktunya boleh ditentuin. Boleh. Itu kan bendanya ada banyak ya anak-anak. Bisa variasikan aja. Karena kita mau variasikan massa, jadi bendanya boleh dipilih aja. Bapak tong sampah. Ada tong sampah. Oh iya. Tong sampah. Ada kalau bapak tong sampah. 5 detik. Tapi tadi enggak 5 detik. Untuk pengambilan datanya bisa? Bisa, Bu. Kayak tadi ya, di set timernya dulu biar nanti gampang. Biar bareng. Udah aja, udah dapat kok yang ini, ganti yang ini. Oh, ganti. Oh. Masih robot. 50 dulu, Bang. Values-nya, nilainya. Oke, minimal apa? 3 data aja gak apa-apa? Oh, 3 data. Ini dong ya. Oke, kelompok ini sudah. Nah, sekarang mungkin siapa yang mau memberikan hasilnya di situ? Ada yang mau? Oh, oke, Milani dulu deh, boleh dari Mei, dari kelompok 2 dulu. Terus untuk benda yang pertama itu yang balok yang 50 kg itu kecepatan akhirnya 5,3. Terus yang kedua balok sama anak kecil 10 kg kecepatannya menurun gitu ya, kecepatan akhirnya jadi 3,1. Terus yang benda ketiga balok sama balita masanya tuh 130 kg kecepatannya makin turun. Jadi semakin besar masanya itu kecepatan minum semakin kecil. Oke, sip. Oke, tadi kelompok 1 mendengarkan Mei gak? Mendengarkan. Tadi gimana kata Mei?
semakin berat bendanya, kecepatannya semakin kecil. Artinya semakin sukar digerakkan ya. Berat, betul. Kalau hasil dari Alfi satu. Buat yang lepas itu kan 200 kg. Kecepatan airnya 1,3 meter per second. Terus yang bapak-bapak ini 50 ya? 80 kilo itu kecepatan airnya 3,4 meter per second. Jadi emang sama gitu ya Bu, semakin berat masanya, maka kecepatan airnya juga semakin kecil. Oke, sip. Tangan dulu buat kita semua. Nah, tadi hasil yang tadi akan kalian selanjutnya menjadi kata-kata di LKPD ya untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutannya. Aman? Oke, kalau begitu. Tadi juga gimana? Aku tadi ngomong apa Gaida? Oh enggak, oke. Oh nyanyi aja. Oke. Sudah ya tadi berarti yang kedua tadi terkait hubungan massa dan inersia. Nah, berikutnya kita akan melihat lebih lanjut dari tadi yang disampaikan oleh Neng gitu ya. Daya gerak di dunia nyata ya, karena tadi Bu harusnya tadi kan berhenti kalau di dunia nyata gitu ya. Sekarang kita lihat ya, tadi kan di simulasi, sekarang kita lihat kenyataan gitu ya lewat bola karena ini kalau di meja kayaknya terlalu pendek ya. Jadi silakan kalian perhatikan ke depan, ke bawah untuk pergerakan bolanya ya. Oke. Amati pergerakannya karena nanti di AKPD juga bakal ditanyakan hasil pengamatan kalian. Oke, Ibu mulai ya. Di sini Ibu berikan gaya terlebih dahulu. Nah, gaya berhenti. Dan tadi ya, menurut hukum 1 Newton dia tetap bergerak menurut hukum 1 Newton. Terus berarti apakah hukum 1 Newton itu tidak? Kenapa? Gaya gesek. Ada gaya lain yang membuat gaya eksternal. Betul sekali. Berarti di sini kita tahu in real life, di kehidupan nyata, ternyata sulit kita mendapatkan benda dalam keadaan bergerak sigma F sama dengan 0. Karena akan ada selalu gaya yang bekerja. Nah, sekarang coba kita analisis bareng-bareng gaya apa saja yang bekerja ya, benda atau di sini kasusnya dalam bola ya. Nih, Ibu gambarkan di sini bolanya. Kita tinjau dari bidang vertikal dan horizontalnya. Sekarang yang vertikal dulu. Gaya apa aja yang bekerja? Yang vertikal. Gravitasi ke bawah. Ya, gravitasi berat ya. Terus ada lagi? Gaya normal. Oke, itu untuk di bidang vertikalnya. Sekarang horizontalnya tadi dari yang amati F mana? Tapi gaya coba diperhatikan lagi. Ibu tadi gaya dorong Ibu tuh hanya di sini doang. Ini udah gak ada gaya lagi. Kecepatan. Tadi kan Ibu hanya memberikan gaya di awal doang kan. Dia bergerak maju karena dia punya kecepatan. Arahnya ke? Oke, kita gambarkan.
Berarti V ya. Sekarang apa lagi yang bekerja? Gaya apa lagi yang bekerja? Tadi udah disebutin, katanya ada gaya eksternal. Gaya gesek. Di sini ya. Gaya gesek. Tadi ini udah definisi gaya gesek, yaitu gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Oke, jadi tadi dari sini juga kita menyinggung definisi dari gaya gesek ya, anak-anak. Nah ini gaya-gaya yang bekerja pada bola tadi. Nah sekarang pertanyaannya, satu Newton selain pada itu bergerak terus-menerus apa? Tadi kan ini ada ini kan poinnya ini terus ini. Kira-kira yang menyebabkan ini tidak memenuhi hukum satu Newton selain dia nggak terus bergerak apa lagi? Ayo dianalisis, apa lagi? Percepatannya iya, nggak ada. Apalagi selain itu? Ini yang jelas-jelas banget terlihat gaya gesek. Ada gaya gesek berarti hubungannya dengan bunyi hukum 1 Newton apa? Di sini sigma F-nya tidak sama dengan 0. Gitu. Ini dari hasil analisis diagram gayanya ya. Kita ketahui bahwasannya yang muncul gaya gesek, terus sigma F-nya tidak sama dengan 0 di arah horizontal. Kalau vertikal kan dia 0 ya, saling menghilangkan. Kayak gitu. Oke, di sini dia nggak memenuhi hukum 1 Newton. Terus sekarang gimana caranya dia bisa memenuhi hukum 1 Newton? Dalam kondisi tadi, di dunia nyata. Harus terus didorong, artinya berarti harus terus diberi gaya. Betul. Berarti selanjutnya dia harus terus diberi gaya untuk selanjutnya bisa saling menghilangkan gayanya, ya kan? Berarti gaya ke arah secara terus-menerus. Terus ya gini ya. Tapi gaya yang diberikan juga harus konstan agar akhirnya dia memenuhi hukum 1 Newton. Nah, sekarang Ibu tanya, selain daripada ini nih, fenomena yang Ibu tunjukkan tadi, kira-kira ada gak sih benda bergerak dengan kecepatan konstan, resultan gayanya 0, realnya? Coba dipikirin lagi, ada kira-kira resultan gayanya 0. Ya apa dia kan kalau kereta dia ada gaya mesin dong, ada gaya mesin. Ayo Neng, perhatikan dulu ke depan ya. Coba kira-kira apa? Clueless? Nggak ada? Oke, kita tunjukin. Nih. Ada guys. Orbit bisa mengarah ke sana, mungkin bisa diinikin lebih lanjut. Nah, ini benda yang ada di luar angkasa. Di luar angkasa, ya kan? Benda di luar angkasa itu tidak ada jauh dari gaya gravitasi. Tidak ada gaya gesek. Ya, gaya eksternal. Jadi dia bisa bergerak dengan kecepatan konstan, resultan gayanya 0. Gitu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua juga pada atom dan molekul. Tahu ya bahwa
atom dan molekul, apalagi atom molekul udara, dia bergerak bebas gitu ya, dan sangat kecil sehingga minim gangguan eksternal gitu. Oke, berarti hukum 1 Newton nggak salah ya, hukum 1 Newton tetap benar berlaku gitu. Oke, sip. Kalau gitu berarti LKPD-nya selesai. Sip. Udah ya, berarti tadi ada 3 nih konsep atau prinsip yang muncul pada hukum 1 Newton, mulai dari pertama ini bunyinya, terus hubungan massa dengan inersinya, lalu yang ketiga kita bisa menjawab gitu ya, benda yang sebenarnya nggak selalu tampak dia bergerak secara konstan dan terus menerus gitu ya di kehidupan nyata. Boleh tepuk tangan buat kita semua dulu, mantap. Berikutnya, sebelum kita lanjut, Ibu pengen ada yang menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Banyak loh yang udah kita pelajari hari ini. Masya Allah, oke boleh nih. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Boleh. Nah, setiap orang itu yang pertama kan tadi analisis atau merumuskan hukum tersebut. Jadi tadi itu ketika sebuah benda untuk hukum 1 Newton itu ketika benda tidak diberi gaya eksternal, maka benda akan tetap diam. Namun ketika benda itu diberi gaya eksternal, akan terus bergerak dengan kecepatan konstan dan kecepatan sampai satu meternya. Terus yang kedua, tadi hubungan massa sama inersia, nah semakin besar massa maka kecepatan itu semakin menurun, jadi benda semakin cepat untuk bergerak. Terus tadi yang ketiga itu kalau di kehidupan nyata untuk menciptakan kondisi sebuah benda, berarti gimana kemudian dari gaya yang lain. Contohnya tadi adanya gaya terus dia tapi kalau diberi gaya itu nanti bakal berarti ya Bu. Harus diberi gaya lain Oke, boleh tepuk tangan buat Mei. Oke, mungkin untuk kelompok 1 juga sama ya kesimpulannya sama kelompok 2, jadi kita cukupkan aja untuk kesimpulannya. Ibu anggap kalian semua sudah paham gitu ya karena sepakat dengan Mei. Jadi berikutnya Ibu akan coba Gaida boleh dibaca pertanyaan yang pertama. Adalah tetap mempertahankan keadaan gerak awalnya yang disebut juga dengan sifat inersia. Berikut ini yang bukan merupakan contoh dari sifat inersia. Oke. Betul, oke. Yang kedua. Balapan mulai seperti merupakan kasar dengan gaya dorong yang tidak khusus. Bener nggak? Salah. Berarti benar. Hiraukan. Oke, coba cek dulu. Yang bukan merupakan contoh, berarti kalau misalnya benar dia merupakan contoh, kalau salah berarti jawabannya B gitu, maksudnya benar. Oke, yakin? Jawabannya kita
Kita cek ya bareng-bareng. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ada dua ini terakhir. Itu mobil apa Ibu? Mobil mainan. Di atas meja soalnya. Boleh? Boleh. Coba benda diletakkannya atas meja, tiba-tiba benda tersebut terpecah udara pada gambar tersebut. Karena mobil tidak bergeser dari tempat semula pada gambar kedua. Itu merupakan pernyataan benar dan sesuai dengan keadaan pada benda. Coba yang streamline, gaya gesek kecil. Streamline tuh ini bentuknya. Sekarang yang B. Sama ini, jadi ini kondisi yang pertama, ini kondisi kedua, sesuai dengan pertanyaan. Terus yang kedua, udara berwujud gas, sehingga tidak berpengaruh pada mobil berwujud padat. Kenapa C? Kenapa C? Siapa tadi yang jawab C? Saya. Oke, kenapa Gaida? Jawabannya C. Karena kalau misalkan gaya secara besar berarti daripada gaya udaranya nggak akan ngaruh untuk bergerak. Betul, yang lain? Sama jawabannya? Ini jawabannya A, Ibu. Nah, jawabannya A. Kita cek bareng-bareng ya. A atau C. Ada yang sama kayak Neng nggak sebelumnya? Alfi apa Alfi jawabannya? Mari ya. 1, 2. Oke. Sip. Nah, oke. Tadi udah ya untuk evaluasi pembelajarannya. Kalian sudah mencoba untuk mengerjakan 2 soal yang sudah sajikan di depan. Berikutnya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan kalian isi terlebih dahulu refleksi pembelajaran untuk hukum 1 Newton. Nih, kalian bisa yang kurang dari pembelajaran hari ini, atau kayak ada saran nih, kenapa Listi? Nah, iya betul. Nah, jadi boleh diisi terlebih dahulu. Sambil mengisi, Ibu sampaikan juga, tadi kan ada simulasi PET ya yang kita pakai untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kalian bisa eksplorasi mandiri untuk memunculkan fenomena-fenomena lain yang bisa dieksplorasi lagi di simulasi PET-nya nanti ya, di rumah atau di mana. Iya, berarti ketika kita mager, kita lemdam, dia harus diberi apa? Dorongan. Baik. Oke, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran dan berpartisipasi aktif, sudah berdiskusi secara aktif pada hari ini. Sambil Neng beres-beres, Ibu juga beres-beres. Pertemuan hari ini, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.